Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 199. Kenapa dia datang? Huang Xiren bergumam di dalam hatinya. Dan Zhao Chenggong juga mengetahui identitas dan status Meng Kui, dan wajahnya sedikit tidak sedap dipandang. Tetapi setelah memikirkannya sebentar, kecemasan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Dia membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Jangan panik Tuan Huang, sejauh yang saya tahu, Anda memiliki hubungan yang baik dengan Meng Kui, bukan?" Di arena grup yang diadakan oleh asosiasi, gym seni bela diri elit Anda semuanya adalah juara, dan sekarang persaingan dalam asosiasi sangat sengit. Jika Anda ingin mendapatkan pijakan, maka Anda, pemilik sasana bela diri nomor 1, pasti jadi sasaran rayuan. Dia tidak akan mengganggumu, kan? Terlebih lagi, apa hubungannya masalah ini dengan dia? Mungkin mereka semua makan di sini. Setelah bertemu, mereka hanya datang untuk menyapa. Saya pikir Meng Kui juga tersenyum, jadi kita tidak perlu takut. Apa yang Anda tahu? Tidak apa-apa jika orang lain datang, tapi kebetulan Meng Kui. Dia menyaksikan seluruh proses pertandingan arena grup hari ini, dan cintanya pada Ye Tianzong tidak dapat ditingkatkan. Dia muncul di sini, dan untuk beberapa alasan, Huang Xiren memiliki firasat buruk di hatinya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, para prajurit datang untuk memblokir, dan air datang untuk menutupinya. Seperti yang dikatakan Zhao Chenggong, sasana seni bela diri elit juga merupakan sasana seni bela diri bintang, dan itu juga menjadi sasaran berbagai kekuatan. Meskipun saya memiliki genggaman di tangan lawan, saya tidak akan merobek diri saya menjadi orang bodoh, bukan? Tidak perlu untuk itu. Jadi, setelah memikirkan hal ini, kecemasan batin Huang Xiren perlahan mereda. Setelah mengangguk sedikit, dia berkata dengan suara rendah, "Saya akan berurusan dengan Meng Kui, saya harus menyapa, dia akan segera pergi." "Apa yang kamu inginkan?" "Aku mengawasi keluarga ini, terutama Ren Yuro itu, jangan biarkan dia kabur, wanita jalang ini telah melawanku berkali-kali, dan malam ini adalah kesempatan yang bagus, setelah beberapa saat, aku akan menariknya pergi ke kamar pribadi dan menidurinya, hahaha." "Oke, tidak ada yang salah. Jangan khawatir, ada orang kita di sekitar sini, dan koridor adalah jalan buntu, apalagi orang, bahkan lalat pun tidak bisa terbang." "Oke." Setelah keduanya sepakat, masing-masing menjalankan tugasnya. Dengan senyum di wajahnya, Huang Xiren berjalan menuju Meng Kui. Di sisi lain, Zhao Chenggong memerintahkan adik laki-laki yang kembali untuk mengepung kedua sisi, dan kemudian menipu keluarga beranggotakan 4 orang ke tengah. Hal ini membuat Zhang Chunqin, yang berencana untuk melarikan diri, berkecil hati, dan pada saat yang sama, kebenciannya terhadap Ye Tianzong semakin meningkat. 1 poin, dan berkata dengan kejam, "Lihat dirimu bodoh, hal baik apa yang bisa kamu lakukan sepanjang hari?" Awalnya, Yuro memiliki kesempatan untuk melarikan diri, hanya karena kamu mengeluh di sana, dan kamu sedang sekarat, dan kamu masih ingin membicarakan hal-hal itu. Apa arti dari kata-kata itu? Sekarang jalan diblokir, bagaimana saya bisa melarikan diri? Istriku, karena masalah ini sudah terjadi, kita harus menghadapinya secara positif sekarang, jadi jangan mengeluh dan menyalahkan. Ren Dongguo buru-buru menyela, melirik Ye Tianzong, dan juga memiliki harapan di dalam hatinya, dan berkata, "Mungkin, menantu apakah ada cara lain untuk menyelesaikannya?" Lagi pula, "Ayah, berhenti bicara. Jika karena hal lain, mungkin ada ruang untuk bermanuver. Tapi sekarang, semua adik laki-laki ada di sini, dan semuanya membawa senjata, kok bisa jadi lelucon?" Dia sudah siap secara mental, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, tidak mungkin Huang Xiren berhasil. Ye Tianzong memilih untuk tetap diam tentang perselisihan keluarga. Apa yang dia pikirkan adalah bagaimana menghadapi Huang Xiren. Darseci pada bagaimana cara melarikan diri. Sekarang, Meng Kui sudah berjalan perlahan. Huang Xiren menyapanya dengan wajah tersenyum, karena dia lebih rendah dari pihak lain, dan dia masih memiliki banyak informasi di tangan pihak lain, jadi Huang Xiren tidak berani menyinggung Meng Kui dengan mudah, dan berkata sambil tersenyum, "Ketua, mengapa Anda di sini? Apakah Anda juga di sini untuk makan malam? Maka Anda seharusnya mengatakannya lebih awal, dan saya akan mengatur kamar pribadi terbaik dan makanan paling enak untuk Anda segera berdasarkan hubungan saya." "Halo, Ketua." Bahkan Zhao Chenggong, yang berdiri tidak jauh dari situ, mengangguk dan berteriak dengan senyuman di wajahnya.
Meng Kui mengangguk acuh tak acuh, dan kemudian dia tidak berbicara terlalu banyak dengan Huang Xiren, tetapi berjalan maju sampai dia dekat dengan 4 keluarga Ye Tianzong, dan kemudian berkata, saya di sini bukan untuk makan, saya di sini untuk berbicara tentang hal-hal, baru saja selesai berbicara, baru saja keluar, dan melihat sisi Anda cukup hidup, jadi saya datang untuk melihatnya. Tanpa diduga, itu adalah Anda. Tuan Ye, halo. Meskipun ketua tidak dapat mengungkapkan identitas Ye Tianzong, pengalamannya di arena grup pada siang hari tidak dapat diubah, menyapa adalah hal yang normal. Tapi Ye Tianzong sedikit mengangguk, yang membuat Zhang Chunqin sangat penasaran. Lagi pula, dia tidak ada di siang hari. Sepertinya Huang Xiren sedikit takut pada sutradara, dan hubungan antara sutradara dan orang bodoh ini sepertinya baik-baik saja. Mungkinkah? Sayang, aku mendengar dari Yurou sebelumnya bahwa alasan mengapa aku memenangkan proyek Teluk Hailong pada siang hari terutama karena arena grup diadakan di tengah untuk mengumpulkan bagian. Dan arena grup ini adalah kompetisi seni bela diri. Itu adalah duel puncak antara gimnasium, dan menantu kami memenangkan kejuaraan pada akhirnya, jadi wajar bagi mereka untuk memiliki persahabatan tertentu. Jadi, Zhang Chunqin kembali. Sambil berpikir, Ren Yurou menghela nafas dengan sedih dan berkata, juara arena grup hanyalah sebuah kecelakaan. Namun, hubungan antara Huang Xiren dan ketua telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan tidak mungkin untuk mengubahnya karena Tianbong. Jangan terlalu berharap, menurutku, dia hanya datang untuk menyapa. Yah, apa yang dikatakan istriku benar. Hubungan di antara mereka sudah sangat kuat selama bertahun-tahun. Bagiku, aku hanya seorang pejalan kaki. Namun, aku masih merasa bahwa Huang Xiren ini bukan apa-apa. Jika dia berani menyakiti kita, atau bahkan melakukan sesuatu yang berlebihan pada Yurou, aku pasti tidak akan membiarkannya. Setelah berbicara, Ye Tianzong mengangkat kepalanya, memandang Meng Kui, dan berkata dengan hormat, Ketua, saya tidak berharap Anda mengingat saya. Tentu saja saya ingat, juara arena grup adalah gelar yang cukup. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya harap kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Sejak kita bertemu hari ini, saya pikir kita bisa mengobrol dengan baik nanti. Ketua, apa yang harus dibicarakan dengan orang bodoh? Saat itu hanya keberuntungan untuk mengalahkan hiu di bawah tanganku. Jangan terlalu memikirkannya. Ini bukan sinyal yang baik, Huang Xiren bergegas, dan setelah berbicara dengan cara yang aneh untuk beberapa saat, dia kembali ke pokok pembicaraan. Dia juga ingin menjatuhkan Teluk Hailong, dan ngomong-ngomong, menjatuhkan Ren Yurou, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah karena kedatangan orang lain. Cepat singkirkan lelaki tua ini, jangan ganggu kebahagiaanmu. Ketua, Anda mengatakan bahwa Anda di sini untuk membicarakan sesuatu, dan pembicaraan selesai. Saya tidak tahu apa pengaturan selanjutnya. Sejak kita bertemu hari ini, kita harus mengejar ketinggalan di masa lalu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di sini. Aku akan datang kepadamu segera setelah itu diselesaikan. Ketika saatnya tiba, aku akan mengatur segalanya untukmu. Bagus. Saat dia mengatakan itu, Huang Xiren mengangkat kepalanya dan memerintahkan, kamu bawa keluarga ini ke ruang pribadi tertinggi Tian Zihao dulu, dan aku akan datang nanti. Aku harus menyusul ketua dulu. Ya. Zhao Chenggong tidak berbicara omong kosong, setelah mengedipkan mata pada adik laki-laki, mereka secara kolektif ingin mengusir keluarga Ye Tianzong yang beranggotakan 4 orang. Karena mereka banyak dan kuat, dan mereka membawa senjata, bahkan Zhang Chunqin tidak berani untuk tidak patuh, tetapi Ren Yurou, yang telah melakukan yang terbaik untuk menunjukkan keinginannya dengan kematian, akan mengikuti, tetapi dihentikan oleh Ye Tianzong, menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang, jangan panik. Hah? Sekarang, Huang Xiren. Pada saat ini, Meng Kui yang memiliki ekspresi acuh tak acuh, tiba-tiba membuka mulutnya, menatapnya, dan berkata, tidak banyak yang bisa dikenang antara aku dan kamu. Dan apa yang kamu di sini sebenarnya tidak ada hubungannya denganku. Awalnya saya ingin kembali untuk berkomunikasi dengan Anda nanti, tetapi lebih baik bertemu dengan Anda secara kebetulan. Sejak kita bertemu di sini, saya pikir lebih baik mengatakan sesuatu di tempat. Apa yang Anda miliki sekarang, termasuk keluarga Huang Anda, dari kekayaan untuk status, bahkan orang yang Anda atur untuk saya rasa tidak perlu untuk terus ada. Kata-kata Meng Kui dengan nada yang sangat ringan, tenang dan semilir, tanpa terkesan tiba-tiba sedikitpun. Itu bahkan membuat orang lain mendengar bahwa Biksu Zhang Er bingung, tetapi bagi Huang Xiren, itulah yang dia takuti. Dia juga berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak menyinggung pihak lain selama periode waktu ini,
dan bahkan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Berbicara secara logis, dia tidak akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Selain itu, berdasarkan rilis Ye Tianzong dan dia barusan, tidak ada tanda-tanda hubungan baik antara keduanya, jadi dia mengucapkan kata-kata ini sekarang, bukan karena dia menyinggung perasaannya, atau karena dia ingin melindunginya. Keributan tentang dirinya sendiri, jadi mengapa dia seperti ini sekarang? Hei, Ketua, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Seorang ahli adalah seorang ahli. Saya pada dasarnya tidak mengerti sepatah kata pun. Saya juga meminta Ketua untuk lebih jelas. Jika Anda merasa tidak nyaman untuk berbicara, maka kita dapat mengubah tempat dan melakukan pertukaran yang mendalam. Selesai. Huang Xiren juga ingin mendesak Meng Kui untuk mengubah situs untuk berdiskusi, tetapi mata Meng Kui tiba-tiba membelalak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya tatapan jera di matanya membuat Huang Xiren tanpa sadar takut, gemetar, ketika dia mendengar pihak lain berkata, tidak perlu berpindah tempat, mari kita bicara di sini. Selain itu, saya percaya siapapun yang memiliki telinga harus dapat mendengar dengan jelas. Kata-kata saya sangat jelas. Masa bulan madu saya dengan keluarga Huang Anda sudah berakhir. Keluarga Huang Anda harus dilikuidasi oleh saya sekarang. Sekarang saya akan memberi Anda dua pilihan, baik dengan patuh menundukkan kepala dan menyerah, atau saya akan menggunakan cara saya untuk menghancurkan keluarga Huang Anda. Adapun mengapa saya melakukan ini, itu dipercayakan oleh orang lain. Baru saja saya melihat Anda memamerkan kekuatan Anda di sini, dan saya tidak peduli sama sekali. Tetapi jika keluarga Huang Anda kehilangan segalanya, saya khawatir kekuatan dan personel apapun tidak akan dapat dimobilisasi, bukan? Kata-kata Meng Kui adalah mutiara. Setelah dia bernegosiasi dengan Ye Tianzong di kamar pribadi sebelumnya, dia sudah menemukan cara untuk menangani Huang Xiren dan melindungi identitas Ye Tianzong, termasuk reaksi berantai selanjutnya, semuanya sesuai rencana, jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun, di telinga Huang Xiren, seolah-olah dia telah disambar petir, dan dia tidak menyadarinya untuk waktu yang lama orang tua ini, apa yang terjadi malam ini, mengapa dia tidak bisa mengerti. Bab 200. Pada saat yang sama Zhao Chenggong, yang masih membantu mengusir keluarga beranggotakan 4 orang, juga tenggelam dalam hatinya. Meskipun keluarga Zhao dan Asosiasi Seni Bela Diri tidak memiliki banyak hubungan, setidaknya dalam hal kekuatan, tidak ada persimpangan. Namun, lingkup pengaruh Asosiasi Seni Bela Diri pasti dapat menyebar ke keluarga Zhao. Setidaknya sebagai anggota keluarga, dia telah diperingatkan oleh orang yang bertanggung jawab atas keluarga Zhao untuk tidak memiliki konflik atau konflik dengan Asosiasi Seni Bela Diri kecuali diperlukan. Dia cerdas. Secara alami, terdengar bahwa Meng Kui akan menyerang keluarga Huang. Motif dan caranya, meski saat ini belum terlalu jelas, namun berdasarkan perilakunya dengan Huang Xiren selama ini, kemungkinan besar dia akan terlibat. Dia telah membulatkan tekad untuk memperhatikan. Jika keluarga Huang benar-benar berakhir, maka saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memisahkan diri dari pihak lain. Awalnya, keluarga Ye Tianzong yang terdiri dari 4 orang diperintahkan untuk dilarikan ke ruang pribadi tertinggi Tian Zihao, tetapi dia segera memberi isyarat kepada adik laki-lakinya untuk berhenti dulu dan membuat keputusan setelah melihat situasinya dengan jelas. Apa yang sedang terjadi di sini? Ren Dongguo tertegun sejenak, sementara Zhang Chunqin memegang dagunya, berpikir, dan berkata dengan gembira, tampaknya ada perubahan. Saya pikir Ketua dan Huang Xiren dari pihak yang sama, tapi pria ini biasanya sangat terkenal, dan melakukan hal-hal sepenuhnya terlepas dari konsekuensinya. Baru saja Anda ingin melakukan sesuatu pada Yurou. Ini adalah binatang kecil, kami orang kecil tidak dapat berbuat apa-apa tentang dia, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak akan berurusan dengannya. Tidak apa-apa, Ketua, kemarilah, jelaskan bahwa Anda ingin menyusahkannya, mungkin kita bisa lega karena ini. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Kebahagiaan datang begitu cepat, Ren Yurou tidak bisa mempercayainya sama sekali. Dia dengan erat mengepalkan tangan merah mudanya dan berdoa dalam hatinya. Jika keajaiban benar-benar terjadi, dia berharap keluarganya aman dan sehat, itu penting. Sayang, seperti yang aku katakan, kamu harus percaya diri. Apa saja, akan ada ruang untuk bermanuver, itu tergantung bagaimana kita memandang sesuatu. Setelah Ye Tianzong mengatakan sesuatu yang menggembirakan, dia melihat ke depan. Sekarang Huang Xiren samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi dia masih berpura-pura bingung. Lagi pula, dia masih berharap untuk tidak putus dengan Meng Kui. Menghadapi ketidakpedulian Meng Kui, dia masih tersenyum dan berkata, Ketua, apa yang Anda katakan? Ini serius, bagaimanapun,
Kedua keluarga kami telah berteman selama bertahun-tahun, dan kami belum menemukan apapun yang macet, jadi tidak perlu mengatakannya dengan sangat serius. Sangat serius. Kata-kata saya sudah sangat jelas. Selanjutnya, saya harus memberitahu Anda beberapa opsi. Bagaimana Anda akan pergi di masa depan tergantung pada pilihan Anda. Meng Kui menarik napas dalam-dalam, dan setelah melihat Ye Tianzong secara khusus, dia berkata kepada Huang Xiren, sekarang saya secara resmi memberitahu Anda bahwa semua properti keluarga Huang Anda akan segera diperoleh, maka saya akan menjaga rahasia Anda, dan keluarga Huang Anda baru saja mengubah tuannya untuk berlindung di dalamnya, dan properti serta personel dapat disimpan. Bagaimana dengan itu? Meng Kui sangat yakin bahwa dia pasti akan setuju. Tapi Huang Xiren kaget. Keluarga Huang mengirim banyak sumber daya dan uang ke Asosiasi Seni Bela Diri setiap tahun. Selain hubungan antara Meng Kui dan dirinya sendiri, dia juga memberinya banyak manfaat secara pribadi. Sebelum malam ini hubungan antara keduanya tidak begitu baik sehingga mereka memakai celana yang sama, tetapi setidaknya tidak begitu baik sehingga mereka ingin memiliki properti sendiri. Bisa sekarang. Pihak lain tiba-tiba ingin mengubah keluarga-keluarga Huang, apa artinya ini? Serikat Chaebol tidak hanya di Lincheng, tetapi bahkan di seluruh ibu kota provinsi, memiliki jaringan kontak dan hubungan yang sangat besar. Selain mereka, siapa lagi yang bisa melindungi keluarga Huang? Mungkinkah itu asosiasi seni bela diri mereka? Sebenarnya, dalam arti tertentu, mereka memang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka, tetapi asosiasi mereka tidak selalu terlibat dalam masalah duniawi ini, dan jika mereka tiba-tiba ikut campur, saya khawatir akan ada banyak trik. Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Huang. Apalagi lelaki tua itu juga sekarat karena sakit, dan dia akan meninggal kapan saja. Terus terang, Huang Xiren pada dasarnya adalah orang yang memiliki keputusan akhir di seluruh keluarga Huang sekarang, dan dia dapat melakukan apapun yang dia katakan, dan jika dia menggelengkan kepalanya, bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak bisa mengubah fakta. Itu bukan ketua. Aku sedikit lengah dengan permintaanmu yang tiba-tiba. Bisakah kita masuk akal, atau mengatakan, memperjelas? Sejauh yang saya tahu, asosiasi seni bela diri Anda tidak akan terlibat dalam urusan duniawi, dan hubungan Anda dengan asosiasi Chaebol selalu lebih baik, tampaknya tidak masuk akal untuk secara terbuka membuat saya menoleh ke sekte Anda. Selain itu, bukankah gym seni bela diri elit di keluarga kami sekarang beroperasi di bawah bendera Anda? Tidak perlu. Petik 2. Omong kosong. Sebelum Huang Xiren selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Meng Kui, dengan mata dingin, seolah-olah dia memperlakukan Huang Xiren sebagai musuh, yang membuat jantung Huang Xiren berdetak kencang. Bocah tua ini, labu ini, obat apa itu penjualan? Bukan hanya Huang Xiren, termasuk Zhao Chenggong, bahkan Zhang Chunqin dan lainnya. Mereka awalnya adalah protagonis dari insiden ini, tetapi sekarang mereka telah menjadi penonton dalam keadaan linglung. Terlihat jelas bahwa Huang Xiren ini sedang dalam masalah sekarang. Siapa bilang asosiasi seni bela diri akan menyerang industri Anda? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Aku dipercaya oleh seseorang untuk membiarkanmu bergabung dengan perusahaan pihak lain. Grup Zongheng, kamu seharusnya sudah mendengarnya, kan? Apa? Grup Zongheng. Mata Huang Xiren langsung melebar, merasa tidak bisa dipercaya. Karena kelompok misterius yang muncul tiba-tiba inilah Chaebol Guild sedang terburu-buru. Mereka mengirim Su Zongming ke klub Jiangnan dalam semalam untuk dua tujuan. Salah satunya adalah memulihkan 5 Chaebol utama di kota Lincheng. Perlu dipastikan bahwa persembahan dapat dioperasikan tepat waktu tanpa kesalahan. Dan satu lagi. Ini untuk memenangkan kelompok vertikal dan horizontal. Jika dia diombang-ambingkan lagi oleh perusahaan yang rusak seperti itu, saya khawatir fondasi Serikat Chaebol akan terguncang. Sekarang, ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Meng Kui, meskipun dia masih tidak percaya, Huang Xiren tidak bisa tidak mengkonfirmasi, Ketua, apakah Anda ingin keluarga Huang saya bergabung dengan grup Zongheng? Seperti keluarga Wang dan Sun sebelumnya. Tentu. Apakah ada masalah? Huang Xiren ragu untuk berbicara. Ini gila. Siapa kelompok vertikal dan horizontal ini? Meskipun dia tidak tahu bagaimana pihak lain menjatuhkan keluarga Wang dan keluarga Sun. Namun, sekarang dia benar-benar dapat menggunakan ketua untuk menekan dirinya sendiri, dan dia juga tahu bahwa ketua menyimpan rahasianya sendiri. Begitu rahasia ini terungkap, itu tidak hanya akan melemahkan bisnis keluarga-keluarga Huang, tetapi bahkan dapat merusak reputasinya sendiri, dan usahanya yang telaten selama bertahun-tahun akan sia-sia. Dia lebih rela memotong kekuatannya daripada bangkrut.
Dan sejujurnya keluarga Wang dan keluarga Sun dapat mengandalkan mereka, jadi mengapa tidak? Namun, grup vertikal dan horizontal ini sangat misterius sehingga bahkan tidak bisa menyentuh pintu setelah mengikuti pihak lain. Apalagi ini setara dengan bertarung secara terbuka melawan Chaebol Guild, dan konsekuensi yang ditimbulkannya sangat sulit bagi dia. Bayangkan, di satu sisi adalah tebing. Satu sisi adalah tebing. Tidak peduli jalan mana yang dia pilih pada akhirnya, itu akan menjadi bencana baginya. Grup Zongheng. Grup Zongheng yang membeli keluarga Wang dan keluarga Sun satu demi satu, memperjelas bahwa mereka ingin merasa kasihan pada Serikat Chaebol. Yuro, aku mendengar apa yang kamu katakan saat itu. Manajer umum bisnis grup Zongheng saat ini adalah manajer toko pakaianmu di Tianan International, bukan Lin Changhui. Ren Dongguo tanpa sadar bertanya. Ren Yuro mengangguk tanpa komitmen dan berkata, ya, Lin Changhui itu, saya melihatnya dengan senyum yang menyenangkan dan sangat ramah, tetapi saya tidak menyangka dia memiliki latar belakang yang begitu dalam. Dia akan menjadi manajer umum bisnis Zongheng Group. Masalahnya semua diatur olehnya, dan dia mampu mengalahkan keluarga Wang dan keluarga Sun satu demi satu di bawah penampilannya yang jelek. Sekarang dia ingin menggunakan ketua ini untuk menjatuhkan keluarga Huang. Sungguh menakutkan. Saya mendengar bahwa Lin Changhui hanyalah seorang eksekutor itu saja, orang yang benar-benar merencanakan dan menetapkan aturan di belakang layar adalah presiden grup mereka. Namun, selain mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang pemuda yang memiliki talenta muda, saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Mendengar kata-kata Ren Yuro, Zhang Chunqin hanya bisa menghela nafas dengan emosi, ini adalah pria sejati. Dia sedang merencanakan strategi ribuan mil jauhnya. Hanya dengan menggunakan sedikit trik, dia bisa mengalahkan 5 Chaebol besar satu persatu. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, saya akan merasa bahwa rumor di luar semuanya salah, dan sekarang, jika keluarga Huang diturunkan, maka grup Zongheng benar-benar menakutkan, terutama talenta muda itu. Jika aku cukup beruntung untuk bertemu dengannya, aku akan mengikutinya selama sisa hidupnya. Zhang Chunqin memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya. Karena, dibandingkan dengan diriku sendiri, seorang menantu bodoh yang hanya bisa menimbulkan masalah, aku tidak tahu seberapa baik dia. Ini benar-benar membandingkan orang dengan orang, dan itu membuat orang marah. Tapi Ye Tianzong tidak berdaya. Ibu mertua, talenta muda yang Anda rindukan jauh di langit dan dekat di depan Anda. Tetapi Ye Tianzong tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya, jadi tidak apa-apa. Dia hanya ingin diam-diam menjaga istrinya, dan siapapun yang memprovokasi dia akan membunuhnya. Membunuh tak terlihat. Ketua, apakah Anda sengaja datang untuk menguji saya? Klub seni bela diri kami sangat setia pada asosiasi seni bela diri. Kami sama sekali tidak berpikir dua kali, dan kami tidak akan mudah beralih ke orang lain. Dan saya juga tahu bahwa asosiasi seni bela diri Anda dan asosiasi Chaebol memiliki hubungan yang sangat dekat. Anda menguji saya atas nama mereka, bukan? Jangan khawatir tentang ini, aku benar-benar. Apakah kamu ingin berbicara omong kosong? Meng Kui sedang tidak mood untuk pergi dengan pihak lain, jadi dia berkata langsung ke intinya, oke, saya tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong dengan Anda, sikap saya sudah diperjelas. Baik bahwa Anda industri dan bergabung dengan grup Zongheng, dan itu dibeli dengan harga murah, atau saya akan mengumumkan urusan Anda, seberapa serius konsekuensinya, apakah Anda perlu saya ingatkan lagi? Huang Xiren, yang awalnya memiliki secercah harapan, tiba-tiba menjadi pucat. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membuat pilihan ini. Tapi memikirkan ancaman Meng Kui, dia tidak berdaya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, oke, saya berjanji kepada Anda, keluarga Huang. Setuju untuk bergabung dengan grup Zongheng. Apakah Anda puas dengan ini? Huang Xiren putus asa. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya, bos.